apa kabar? Apa kabar? Hari ini saya mau reading energi untuk Leo, arti hadirmu, energi untuk September 2022, Leo, Sun, Moon, Rising, and Venus. Selamat datang di Nona Pastel Tarot Channel. Kita letakkan kembali percaya penghormatan tertinggi kepada Sang Pencipta, pemilik semesta. Energi tarot hanya sebagai positif energi yang menemani langkah kaki kita untuk memecahkan teka-teki dalam kehidupan kita. Leo, apa kabar? Terima kasih untuk Leo yang sudah like, comment, share, subscribe. Juga sudah personal reading dengan Nona Pastel. Ini general reading, bisa vice versa, bisa tidak resonate sama sekali. Kamu bisa cek Sun, Moon, Rising, or Venus kamu di website yang saya share di kolom description. Jadi kalau tidak resonate mungkin ada di Moon or Rising or Venus kamu. Kalau kamu mau energi kamu aja, kamu bisa personal reading. Nomor kontak personal reading ada di kolom description. Oke. Sebelum kita jauh melihat arti hadir kamu, kita akan lihat the truth dari dia, crosswatchers kamu. Kalau dia dikasih kesempatan untuk bicara jujur dari sisi terjujur dia selama bersama dengan kamu, kira-kira apa bunyi yang terdengar di telinga kamu tentang kejujuran dia? Oke, darling. Seperti biasa, ada top deck 3, 1 bottom of the deck. Leo, dari crosswatchers kamu untuk kamu. Darling Angels, clarify the truth dari crosswatchers Leo, Sun, Moon, Rising, and Venus. Energi September 2022 di reading arti hadir. Please clarify. Please clarify. Please clarify. Thank you. Thank you, Leo, Sun, Moon, Rising, and Venus. Oke. Bentar ya, pakai kacamata dulu. Oke. Deck pertama. Oke. Deck kedua. Deck ketiga. Oke. Bottom of the deck. I feel you left me behind. Aku rasa kamu udah ninggalin aku di belakang. So menurut dia kamu udah tinggalin dia. Kenapa dia bisa sampai membaca body language kamu atau merasakan apa yang ingin kamu lakukan, yaitu meninggalkan dia. Jadi kalau kamu Leo yang niat banget mau ninggalin dia, dia udah tahu, dia udah rasa, udah feeling. Oke. Ini dia, gue rasa lu mau ninggalin gue nih, gitu. I feel you leaving me behind. Aku ngerasa kamu tinggalin aku di belakang. Oke. Jadi dia tahu kamu mau ninggalin dia. Kamu ketahuan. Oke. So ini lihat deck pertama dia. I couldn't let you get close to me. Aku tidak dapat biarkan kamu lebih dekat lagi dengan aku, mendekati aku. Nah, di sini. So, gimana? Dia feeling kamu mau ninggalin dia. Dia juga ngerasa bahwa kita nggak bisa deket-deket gitu. Aku nggak akan biarin kamu deketin aku lagi. Oh ya, ada telepon. Biasa ya, dari mama-mama yang selalu tanya anaknya sudah makan atau belum. Mohon maaf ya. Mama saya selalu telepon untuk ingetin saya sudah makan atau belum. Terima kasih mama. Nah, di sini ada, dari kita sampai di mana jadi lupa. I couldn't let you get close to me. So, dia nggak mau biarin kamu deket-deket sama dia. Karena dia udah ngerasa kamu mau tinggalin dia. Ya, daripada nanti dia kamu deketin dia, terus nanti dia lebih rasa sakit. Jadi lebih baik dia nggak biarin kamu dekat sama dia. Oke? Dan di sini ada I replay our conversation over and over. So,
Dia ulang kembali percakapan kamu dan dia. Mungkin dia eh, ngerasa bahwa apa yang harus dia benahi gitu dalam situasi dia, diri dia. Kenapa kamu tinggalkan dia? Kenapa kamu ingin tinggalkan dia? Karena dia ngerasa kamu mau tinggalin dia. Oke? Okay? So, dibaca conversation atau percakapan kalian, even itu di WhatsApp, Skype, atau di media sosial di mana kalian terhubung. Atau mungkin kalian biasa surat menyurat ya, karena masih ada juga ya, kalau saya dapat klien itu, ya kita kalau kesel tuh surat menyurat nona. Daripada ketemu ngomong nanti udah berantakan berantem gitu. Jadi mending surat menyurat, jadi kita tahu apa yang kita tulis begitu, dan benar-benar terungkap semua apa yang kita rasain. Nah, mungkin juga itu ya, kalian kalau ada surat menyurat itu, conversationnya itu, percakapan itu dibaca, benar-benar dibaca pernyataan percakapan kalian, isi hati kalian masing-masing, dibaca lagi dan lagi, lagi dan lagi. Okay? I replay our conversation over and over. D ketiga dia, I feel you even though we are apart. Aku masih bisa merasakan kamu meskipun kita udah nggak barengan lagi. Kita bersama tapi kayak nggak barengan lagi, itu yang dia rasakan. Kenapa? Karena dia tahu niat kamu mau tinggalin dia. I feel you leaving me behind. Oke, jadi Leo, strategi kamu kebaca sama dia kalau kamu mau tinggalin dia. Kebaca banget sama dia. Oke. So, kita akan translate di 78 deck ya. Ini untuk Leo yang oke. My darling angels, clarify please energy. Please clarify energy. Leo arti hadir. Leo sun. Leo moon, Leo rising, Leo Venus. Energi arti hadir September 2022. Please clarify, please clarify. Thank you, my darling angels. Thank you, thank you, thank you. Okay, Leo. Oh, 5 of Cups. Page of Swords. Oh, don't. Stay away from me. Leave me alone. Itu dia. Page of Swords. 9 of Pentacles. Leave me alone. Stay away from me. Okay. What's going on, Leo? What's going on, Leo? Okay. Oh, 4 of Swords, 2 of Cups, Ace of Wands. Dia tuh pengen ketemu kamu, pengen ngomong heart to heart conversation, pengen ingetin kamu kalau kalian saling mencintai, kalian bersama, pengen mulai mencoba dari awal lagi. So, ya, mungkin dia buat kesalahan kayak kamu jadi marah meledak begitu, sampai kamu gak percaya sama dia. Mungkin kamu gak percaya nih sama dia, jangan deket-deket sama aku. Nah, itu dia. Jadi kamu sudah terlihat tidak bersahabat lagi, kamu terlihat tidak di situasi kalian bersama pun kamu ngerasa harus jaga jarak sama dia, jauh-jauh dari dia, sendiri lebih nyaman. Dia ngerasa kamu gak butuh dia lagi. Oke. Jadi menurut dia gini, gue kayak orang mati nona, gak dianggap. Dia keluar gitu aja melengos gitu. Nah, itu dia jadinya gitu. Oke. Ya, lagi membara. Oh, broken heart, 3 of Swords. Oh shit, 8 of Swords. Knight of Swords. Penting kalau lagi emosi mending jaga jarak. Jangan paksakan pasangan untuk dengerin kita. Jangan paksakan pasangan untuk bersama dengan kita. Biarin dia jaga jarak. Daripada ini luka, jadi luka. Oke, disakiti dengan kata-kata, dengan tindakan di sini. Jadi kalau memang dia pengen sendiri, biarin dia sendiri dulu. Biar dia melampiaskan energi negatifnya.
Sekuat apapun dia ledakan sendiri. Jadi jangan dekat-dekat jadinya begini. Ya, penting banget menyadari ketika orang lagi marah biarin sendiri. Itu penting banget. Kalau nggak mau terluka, biarin sendiri dulu. Oke? Ya, jangan paksa Leo untuk bicara. Sekali dia bicara, remuk redam hati, hancur di sini. Oke, so hati-hati. Biarin aja dia sendiri dulu. Nggak usah dipaksain untuk dia yang dealing dengan Leo ini ya. Jangan dipaksain. Nanti Anda broken heart di sini, sakit hati Anda. Perih sekali, ucapannya tajam bagai pisau. Bottom of the deck. Page of Cups, perasaan. Perasaan, feelings. Ini yang kamu rasain selama bersama dengan dia. Apa yang kamu rasain? Ledakan, boom. Mending gue sendiri Nona daripada gue sama dia Nona. Dia nggak anggap gue Nona. Itu dia. Gue udah capek ngadepin dia gitu. Maunya disanjung egonya. Nah ini dia, berkabut di sini. Leo ambil otoritas sendiri. Gue nggak bisa kendaliin dia, gue kendaliin diri gue sendiri. Waktunya gue kendaliin semua yang bisa gue kendaliin. Eight of Wands. Walaupun situasi di sini berkabut, walaupun situasi chaos, di sini ada petir, situasi chaos banget di sini. Leo ambil kendali untuk dirinya sendiri. Daripada gue rusak karakter gue Nona, lebih baik gue menjauh dari dia Nona. Banyak banget dramanya Nona. Nah ini mungkin kamu ya. Ini yang kamu rasain. Oke, Six of Pentacles. Jauh lebih cooling down di sini. Mungkin kalau kamu bisa bicara sama saya, mungkin kamu ngomong gini, gue mencintai diri gue, hanya gue yang bisa memperlakukan dengan baik diri gue, dia nggak bisa memperlakukan gue dengan adil Nona, gitu. Nah, kamu memilih memulihkan diri kamu. Kamu ingin dia juga melakukan hal yang sama. Jadi kayak gini, ini tentang hubungan yang adil, giving and receiving, saling memberi, saling menerima, apapun itu. Memberi cinta, racun sekalipun. Kalau hubungan toksik, saling memberi racun. Nah ini dia. Jadi saling memberi, saling menerima. Bayar harga. Oke. So, kamu ngerasa hubungan ini gak adil, terlalu banyak kerja keras yang kamu berikan, terlalu banyak bayar harga dalam koneksi kamu sama dia, kamu lah inisiator dalam koneksi kamu sama dia. Oke, mungkin kamu terlalu banyak bekerja keras untuk hubungan ini sampai mual. Yes. Dan akhirnya kamu kendalikan situasi yang bisa kamu kendalikan daripada kamu mual, muntah dan muak di sini. Oke, I know what you feel, yo. Oke, ya. Oke. Itu alasan kamu ketika bicara langsung menusuk, menyakiti hati sampai ke sanubari, kena mental di sini sama dia. Kamu punya alasan untuk bicara kasar sama dia. Yes. I know what you feel. Okay, so you are not alone. I feel what you feel. Ada penyesalan kamu bertemu dengan dia. Kalaupun kamu pernah meninggalkan dia, kamu kembali lagi untuk pulihkan hubungan. Ini penyesalan kamu. Kamu menyesal mempertahankan koneksi kamu sama dia. Ini jadi satu-satunya penyesalan kamu. Terhebat dalam diri kamu. Kenapa begitu? Karena situasinya nggak berubah, Nona. Itu Wands. Oke. Kamu merasa bayar terlalu mahal untuk harga hubungan ini. Dan kamu tidak dapat kembaliannya. Karena memang kenapa harus ada kembaliannya? Hubungan tentang giving and receiving. Ada yang memberi, ada yang menerima, saling. Gak bisa satu pihak. Kalau satu pihak ledakan terjadi, pasti. Gak bisa. Semesta menciptakan timbangan, keadilan, karma situation, tabur tuai. Apalagi kita berinteraksi dengan sesama makhluk.
Ada namanya giving and receiving, saling memberi dan menerima, saling, bukan hanya satu. So ini ledakan karena tidak ada keadilan atau keseimbangan dalam koneksi kamu sama dia. Dia hanya menerima, kamu bayar harga terlalu mahal untuk koneksi kamu sama dia. Oke, dan ini penyesalan kamu, ya. Kamu terlalu inisiator, terlalu optimis untuk hubungan kamu sama dia. Sampai kamu kehilangan diri kamu sendiri. Ya, terlalu mahal. Terlalu mahal. Jadi kalau urusan kompromis, Leo. Urusan mengalah, Leo. Tapi untuk bekerja keras untuk hubungan inisiator, action, effort, Leo. Jadi, I pay too much, Nona. Terlalu mahal ini, gitu. Kamu ngerasanya gitu. Timbullah penyesalan pasti. Semua kita pasti menyesal. Kalau kita menabur atau menginvestasikan banyak hal untuk sesuatu yang sia-sia. Oke. So di sini ada Page of Swords, kamu bicara to the point, yes. Ini ada badai salju, kamu tegakkan kebenaran kamu, speak up di sini. Oke. Lihat di belakang ini chaos, gunung salju, tinggal ledakan aja, bicara kebenaran di sini. Kamu bicara, speak up sama dia. Yang keluar, nancep Three of Swords. Nancep lah, sakit iyalah, sampai chaos di sini. Eight of Swords, nancep. So kamu bicara sama dia bahwa kamu ingin sendiri, kamu ingin berpisah, kamu ingin sendiri, kamu merasa nyaman ketika kamu sendiri, kamu merasa tidak dihargai, kamu merasa dimanfaatkan dalam hubungan ini, kamu merasa dia tidak melakukan apa-apa, kamu memilih diri kamu sendiri. Dan komitmen itu kamu pandang sebagai sesuatu kesalahan besar yang kamu lakukan selama ini. Yang kamu perjuangkan adalah sesuatu kesalahan yang terbesar dalam hidup kamu. Ya, penyesalan. Yes. I know what you feel, Leo. Oke. So, kita lihat apa dia, energi dia. Karena ini general reading, bisa vice versa ya. Saya jangan dibully. Ini general reading, guys. Di sini ada Four of Swords. So, dia kayak I don't care. Gitu. I don't care. Sih kayak dia bentengi diri dia dengan kebenaran dia sendiri. Dia bentengi diri dia dengan kebenaran sendiri. Dan ya gak peduli. Omongan kamu dengan penyesalan kamu bahwa kenapa kamu harus bersama dengan dia, memilih dia, memutuskan untuk hidup bersama dengan dia adalah satu kesalahan terhebat dalam hidup kamu. Itu ditanggapi dengan dingin. I don't care. Tambah emosi pasti. Ledakan iya. Iyalah. Keras ya. Iya, keras banget. Two of Cups di sini. Kayak rasanya dia tahu, ya kan kita bersama karena kamu mencintai aku mencintai kamu. Gak ada yang maksain kamu untuk sama aku. Soulmate di sini. Itulah sebabnya soulmate tidak pernah jadi guarantee untuk hubungan sukses. No, tidak bisa. Kesadaran yang menjadi guarantee kalian bisa sukses punya koneksi dengan siapapun, bukan hanya pasangan. Kalau punya kesadaran. Oke. So dia ngerasa bahwa, ya kamu kan maunya sama aku, gak ada yang maksain, ya ini aku gitu. Ace of Wands. Tindakan dia seperti gak peduli. Lu milih gue, lu yang mau sama gue, gak ada yang maksain kita bersama. Terus lu menyesal, ya udah salah lu dong gitu. Keras ya. Seseorang yang bertindak dengan cukup meledak-ledak di sini. Oke. Saya yang reading aja sampai speechless. Di sini I couldn't let you get close to me.
So dia tahu kalau dia dekat sama kamu, kamu akan menancapkan ucapan kamu bagai pisau yang menusuk sampai ke hati sanubari, bahkan kena mental. Jadi lebih baik menjauh dulu dari Leo. Yes. I replay our conversation over and over. Dia ulangi lagi percakapan kalian. Lagi dan lagi. Dan dia tahu kamu mencintai dia. Dia juga mencintai kamu, tapi dia punya cara yang cukup negatif untuk mengekspresikan dirinya ke kamu. See, I feel you even though we are apart. Dia masih bisa merasakan kamu, meskipun kalian sudah jaga jarak. Bahkan di sini, dia merasa kamu pelan-pelan meninggalkan dia. Kenapa? Kamu udah hopeless, hilang selera, hilang rasa di sini. Oke. Dia selalu kayak abai ya. Abai, cuek itu beda gak sih? Abai sama cuek. Abai sama cuek. Kayak gak peduli gitu. Careless ya. Kayak gitu. So kalau kamu tanya apa dia mencintai kamu, dia mencintai kamu. Dan dia sadar kamu mencintai dia. Tidak ada yang memaksa kalian untuk bersama. Tapi dia mencintai kamu dengan caranya. Even ini toxic people, toxic person, toxic individuality. Okay. Bahkan ketika dia merasakan kamu tinggalkan dia nggak peduli. Mungkin ini pura-pura tidak peduli karena di sini ada Ace of One, Four of Swords, Ace of One, Four of Swords. Oke. Pura-pura tidak peduli padahal peduli. Tidak peduli tapi ada action. So pura-pura tidak tahu, pura-pura tidak tahu. Bahkan dia tahu kamu udah punya pilihan lain. Menurut dia kamu mencintai orang lain. I don't know. Dia punya banyak penilaian tentang kamu. Sengit guys, ini sengit. Oke? Arti hadir kamu. Three of Swords, broken heart. Dia merasa kamu tidak cinta dengan dia. Meski kamu sudah bayar harga. Terlalu banyak di sini. Ini orang cukup egois. Jadi dia mau orang itu worship sama dia, menyembah dia, bukan gini, beda antara mencintai. Kalau mencintai itu kan ada kesetaraan. Kita setara mencintai pasangan kita, saling mencintai. Ini dia nggak mau. Dia maunya kita tuh worship dia gitu, menyembah dia. Ini dia. Dia ketika kamu bayar harga begitu mahal, dia merasa kamu tetap tidak mencintai dia. Dia mengakhiri hubungan di sini karena dia merasa kamu nggak mencintai dia, kamu sudah tinggalkan dia, bahkan kamu udah punya yang lain, kamu tidak mencintai dia. Ya udah kita cerai aja, kita pisah aja, kita putus aja. Ini dia ungkapkan tiba-tiba dengan ledakan dia, tiba-tiba. Jadi dia meledak-ledak. Jadi kalau dia ngerasa sakit hati, broken heart di sini karena menurut dia kamu tidak mencintai dia, dia bilang cerai, putus. Tapi itu diungkapkan tidak sungguh-sungguh, tidak, karena di sini kayak hubungan on off. Yang satu terlalu banyak meminta, menuntut. Yang satu terlalu banyak memberi. Jadilah tidak adil di sini. Ledakannya. Even kamu bicara sampai berbusa di sini dia nggak peduli. Oke. Sagittarius ya di sini. Sagittarius, Pisces, Cancer, Scorpio, Libra, Gemini, Aquarius. Cancer, Pisces, Scorpio, whatever energinya ya di sini. Arti hadir kamu. Dia ingin segalanya. Segalanya. Karena dia egois ya, jadi dia ingin segalanya dari kamu. Semuanya. Semua yang hidup kamu, seluruh hidup kamu untuk dia. Even di sini dia tidak memberi apa yang harus dia berikan. Karena memang hubungan tentang giving and receiving, saling memberi, saling menerima, tidak bisa salah satu aja.
Dia mudah sekali menyerah, tidak mau berjuang. Nggak ngerti. Ini mesti ketemu dengan namanya spiritual awaken. Oke, kamu tidak perlu marah dengan dia. Kamu harus doakan dia agar dia sadar. Karena dia keras banget. Bahkan di sini dia playing victim, dia merasa dia jadi korban, dia merasa dikhianati karena kamu punya yang lain, dia merasa dikecewakan, dia merasa dikhianati. Broken heart, merasa tidak dicintai. So, dia tetap menilai kamu negatif di sini. Apa? Komunikasi pertama tidak ada. Kemudian tidak bersyukur begitu. Tidak ada kebersamaan untuk saling berdoa, saling mendoakan. Penting untuk kita bersama dan saling mendoakan supaya kita bisa belajar bersyukur memiliki pasangan yang mencintai kita. Ini tidak ada keintiman seperti itu. Hanya ada cinta didasari oleh Ace of Wands ini sex, physical attraction. Oke. So ya, mungkin perlu bersyukur kalau kalian berpisah. Kenapa? Daripada bersama kalian saling menyakiti di sini. Oke. Kamu sangat berarti untuk dia. Dia ingin kamu memberi segalanya untuk dia. Semuanya, meskipun dia tidak membayar harga dengan memberi segalanya untuk kamu. You know, ini nggak adil, sangat tidak adil. Ya, bersyukurlah kalau kamu sadari bahwa kamu harus berpisah dari dia. Ini bukan untuk kamu dan dia ini untuk kebaikan kalian berdua. Oke? Ini seperti gini loh, ini cinta karena seks di awal, kemudian meneruskannya pada hubungan yang lebih serius. Akhirnya seperti ini, karena di awal adalah physical attraction. Oke. Ini saran ya, Mataling Angel saran untuk Leo, arti hadir September 2022. Clarify please, thank you. Okay, third eye chakra. It is safe for you to see the energy of love in all of the forms, such as angel auras and visions. Mata batin mampu melihat dengan visioner ya semua hal, bahkan pesan dari sang pencipta bisa terkoneksi itu melalui mata ketiga atau mata batin. Kepekaan di sini. Saya ngelihat kayak perlu adanya kesadaran. Kalau kita bicara mata batin itu tentang kesadaran, melihat dengan sadar. Ini energi negatif, ini sisi toksik saya, ini sisi baik saya, ini sisi buruk saya, toksik saya yang harus saya sirnakan, yang harus saya benahi dalam diri saya, isu dalam diri saya. Kemudian ini pasangan saya, ini sisi toksik dia, sisi gelap dia, ini yang harus dia benahi. So bisa dilihat kenapa saya bertemu dengan dia, karena kita sama-sama punya sisi yang keras, sama-sama keras mempertahankan ego, tidak belajar untuk membangun kesadaran satu dengan yang lain, tidak saling mendoakan, tidak saling bersyukur tentang pertemuan kami. Ini kesalahan kami berdua. Jadi di sini seperti third eye. Jadi mungkin kamu dealing dengan sosok yang peka, sangat peka, tapi belum punya kesadaran. Kepekaan semua kita punya, tapi kesadaran itu proses berjalannya waktu, bagaimana kesadaran itu terbangkitkan ketika ada masalah. Kesadaran tidak serta-merta terjadi ketika mata batin kita terbuka, tidak. Tapi kepekaan mungkin kita jadi lebih peka. Tapi apakah kita sadar bahwa apa yang kita harus melakukan sesuatu dengan kepekaan itu? Belum tentu semua orang yang mata batinnya terbuka bisa merasakan dan melakukannya. Jadi kesadaran itu adalah proses kehidupan, hasil dari keputusan untuk memilih jadi dewasa, karena tidak semua mau memutuskan jadi dewasa. Jadi bukan instan dengan mata batin yang terbuka, tapi kepekaan ya bisa dirasakan ketika mata batin terbuka. Namanya clairvoyant, kepekaan untuk melihat. Oke? So ini dia.
Bagaimana mencintai dengan kepekaan, tapi juga butuh kesadaran dari pihak dia dan kamu. Saya rasa ini kalian hanya perlu mengulang tentang dasar hubungan kalian, ada kuat di sini tentang cinta. Butuh kesadaran, tidak bisa tidak. Kalau tidak, kalian saling menyakiti. Balas membalas dengan di sini. Dia keras juga ya, keras seperti benteng tinggi gitu, tembok Cina. Di sini keras banget, gak bisa diruntuhkan dengan apapun gitu. Dia punya kebenaran sendiri, jalan dia sendiri. Jadi kalian tuh pasangan tapi jalan masing-masing gitu. Visinya jalan masing-masing, gak bisa begitu ya, kayak gak bisa, kayak bedalah gitu. Ini kayak pasangan yang unik, jalan masing-masing dengan visi masing-masing. Dan akhirnya chaos di sini ketika salah satu tidak mau berhenti untuk mengalah, tidak mau lagi berkompromis. Terutama di pihak Leo, kalau kamu di baris pertama bisa vice versa. Nah, ini kalian terlalu tegang berarti ya, dua pihak ini. Singing and dancing. Express yourself and awaken your psychic sense through the magical power of music and movement. Kadang kita terlalu tegang dalam hidup ini, terlalu serius. Lihat, coba, terlalu serius, jadinya tegang, kaku. Coba bernyanyi, menari. Coba kapan terakhir kamu menari, kapan terakhir kamu menyanyi. Kalau saya tiap hari saya dengar musik, hidup saya tanpa musik kayaknya saya mati. Saya suka sekali nyanyi, walaupun suara saya buat semua semut-semut yang ada di rumah saya meninggal. Tapi saya suka bernyanyi. Bernyanyi, menari, buat jiwa kita lebih rileks. Jangan terlalu serius. Ya, jadi kalau kita nggak terlalu serius kan, kalau orang ngomong apa gitu, kita nggak gampang tersinggung. Kita belajar mendengarkan. Maksudnya apa ya gitu. Jadi kita nggak terlalu cepat tersinggung. Nah, kamu sama dia ini cepat tersinggung. Kenapa? Udah nggak ada komunikasi yang intim pertama. Yang kedua, orangnya serius. Yang ketiga, egonya segede-gede gaban. Jadinya berantemnya kuat gitu loh. Gampang banget tersinggung. Oke, so mulai sekarang Leo coba dengar musik. Kalau kamu suka musik nggak? Kalau saya suka main biola, jadi saya memang pecinta musik banget. Apapun saya suka, dangdut juga saya suka. Jadi relax gitu. Lagi sedih nyanyi, lagi seneng nyanyi gitu. Jadi terus joget-joget, nari-nari, belum lagi yoga, jadi relax gitu. Jadi nggak tegang-tegangan tinggi gitu. Jadi nggak emosional apa-apa langsung dibawa serius, langsung tersinggung. Jadi coba kamu terapi bernyanyi dan menari. Apa kamu suka nyanyinya apa? Kemudian kamu padu-padankan dengan tarian. Kalau bisa juga yoga, silakan Anda yoga. Ya, jadi jangan stres. Kamu pikiran stres, badan kamu stres karena penyesalan di sini. Jadi kamu cepat tersinggung, senggol bacok. Kamu sakiti orang lain dengan ucapan kamu. Ini dia bilang, ya udah kita cerai. Kamu bilang, ayo cerai, siapa takut? Jadi kayak kamu punya taring keluar terus. Jadi kamu serius banget, muka kamu kaku banget. Muka kamu kaku kayak es batu begitu. Yang ada di freezer, kaku banget gitu. Coba sedikit pelan-pelan terapi musik, terapi bernyanyi. Kamu suka nyanyi apa? Nyanyi, nari. Mau nangis, mau joget-joget, nari, nyanyi. Ya, jangan sampai pikiran stres, badan stres, jiwa stres. Oh my god, itu stres banget. Oke. So kita lihat lagi. Saya kalau nggak dengar musik satu hari tuh rasa kayak nggak hidup begitu. Tidur pun harus ada musik soalnya kalau saya. Oke, Metallic Angels clarify energi. Ini saran untuk Leo, Sun, Moon, Rising, and Venus di reading arti hadir. Please clarify energi September 2022 Leo, Sun, Moon, Rising, and Venus. Thank you. Okay. Spiritual disagree. Nih, apapun yang ada di pikiran kamu, kalau pikiran itu negatif,
tarik negatif dalam hidup kamu, buat jiwa kamu stres, tubuh kamu stres. Karena pikiran sudah stres. Begitu juga dengan dia. Kalian menarik semua yang ada di semesta. Semesta ini tidak bisa seleksi. Kalau kamu tarik negatif, ya masuknya negatif. Ingat hukum law of attraction. Apa yang dipikirkan itu yang terjadi. Kalau di pikiran negatif, kemarahan, ledakan, kaku di sini, makanya jadi stres. So ini tentang spiritual degree ini, bagaimana sekolah kehidupan. Bagaimana kamu bisa kendalikan pikiran kamu. Ya udah, kalau pikiran negatif mending tidur. Jangan lagi pikir, matiin lampu, dengar musik yang bikin rileks. Biar tidur, jangan lagi pikir. Besok lagi. Kalau memang udah pikiran mau pecah, udah dengar musik nggak bisa-bisa, doa, berdoa. Nah ini terjadi sama kamu sama dia. Karena ini kan saling menyakiti. Ini kan tidak peduli, ini penyesalan. Sama energinya. Ini dia nggak peduli. Kamu menyesal. Ini red flags di sini. Oke? Sama, kalian berdua stres dengan hubungan kalian. Kalau masuk orang ketiga pun untuk jadi mediator pun susah, karena dua-duanya tegangan tinggi. Oke? Bottom of the deck, orbs of light. Nah ini dia. Butuh cahaya menerangi jalanmu, Leo. So mulailah. Kita nggak bisa lihat cahaya kalau kita nggak rileks. Meditasi itu kan tentang berfokus. Fokusnya kenapa? Kalau kita rileks semua badan kita. Ketika kita mampu menundukkan tubuh kita yang penuh dengan sisi buas kita. So, relax. Tenangkan diri. Di sini ada cahaya yang akan menuntun kamu. Jangan lagi menyesal. Selalu bersyukur. Ada cahaya yang menuntun kamu. Ada jalan keluar. Mungkin situasi ini akan stuck cukup lama. Kalau kamu hanya mengandalkan kecerdasan kamu aja. Tapi kalau kamu percaya, meyakini, mengimani bahwa semuanya akan ada akhir yang baik di antara kalian berdua, mungkin kamu akan menemukan cahaya di sini. Oke, Leo. So, itu aja. Ini bisa vice versa. Terima kasih untuk Leo yang sudah like, comment, share, subscribe, juga sudah personal reading dengan Nona Pastel. Terima kasih, terima kasih, terima kasih.